Halo guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan hari ini gue mau sedikit review laptop terbaru dari Asus yang menurut gue sih cocok ya dipakai oleh mahasiswa. Dan ini adalah Asus VivoBook Ultra 14 yang baru aja dirilis ya, dan harganya ini berkisar di angka 8,5 sampai 12,7 jutaan rupiah, tergantung dari varian apa yang kalian pilih. Dan kalau kalian lihat nih dari desainnya, ini desainnya stylish ya buat anak muda dengan pilihan warna yang juga cukup fresh guys. Nah punya gue ini yang warna hearty gold, jadi dia warnanya emas muda atau kayak warna tembaga gitu ya guys, dengan logo Asus VivoBook ada di bagian depan. Dan di keyboardnya ini juga cukup stylish karena di sini untuk di tombol enternya ini ada warna sentuhan hijaunya ya, jadi kayak dibuat pop out gitu, dan sisanya dia dibalut dengan warna silver guys, kayak bergaya metal ya, sama dengan body yang ada di sini. Tetapi untuk bahannya sendiri dia sebenarnya nggak full metal ya, tetapi kombinasi dari metal dan plastik. Jadi untuk beratnya sendiri dia cukup ringan sih dengan 1,4 kg ya, dan ketebalannya ini 17,9 mm aja, jadi masih sangat portable ya kalau kita pakai buat dimasukin tas atau dibawa kemana-mana. Dan dibandingin dengan seri sebelumnya guys, ini juga masih lebih tipis dan lebih ringan ya. Dan untuk build quality ini udah solid ya guys, jadi dia udah kokoh dengan finishing matte di seluruh bagian body. Jadi kalau kalian lihat, nah ini bodinya semuanya matte lapisannya, jadi kalau buat gaya sih ini masih kece lah ya. Dan kalau kita beralih ke displaynya guys, di depan ini kalian bakal disuguhi layar 14 inch ya, dengan bezel yang kiri kanannya ini cukup tipis guys, dan di atas ini bezelnya sekitar 11 mm, kemudian di bezel sampingnya ini 5,75 mm aja, yang bikin screen to body rasionya dia mencapai 84%. Layarnya ini punya resolusi Full HD ya, dan tampilannya sendiri sebenarnya udah enak di mata, jadi nggak gampang sakit kalau kita lihat karena dia cukup soft ya untuk tampilannya. Cuman emang untuk kontras warnanya ini menurut gua tuh kurang kontras guys. Dan kalau untuk viewing angle-nya sendiri, kalau dari atas ke bawah itu emang cukup sempit ya, dari atas terutama, tapi kalau dari sampingnya kiri ke kanan itu udah luas. Dan menurut gua overall untuk tampilan layarnya sendiri udah mumpuni banget ya buat keperluan harian mahasiswa, kayak buat browsing, olah dokumen, atau juga buat nonton video. Nah yang gue suka dari layar laptop ini itu dia punya tone yang ngedove ya, jadi ini bakal cocok buat kalian yang sering pakai laptop di outdoor atau juga di kondisi terik, karena layarnya ini minim banget glare. Kalau untuk audionya sendiri sih guys, ini udah bagus ya, karena dia udah soundnya by Harman Kardon, dan suaranya ini kencang, kemudian dia juga punya clarity yang bagus. Kalian bisa dengerin musik atau nonton film dengan puas di laptop ini. Nah kalau kita ngomongin performanya guys, ini ada 3 varian ya dari Asus VivoBook Ultra 14 yang seri K413 ini. Yang pertama ada base modelnya, ini dilengkapi dengan Intel Core i3 dual core generasi 10, kemudian ada juga varian tengahnya ini dengan Intel Core i5 ya, quad core yang generasi 10, dan yang versi tertinggi guys ini yang pakai Intel Core i7 quad core generasi ke-10. Nah varian yang tengah dan juga yang atas itu udah dilengkapi dengan GPU Nvidia GeForce MX 350, dan ketiganya ini dilengkapi dengan 8GB RAM serta 512GB SSD. Nah buat kalian yang penasaran sama hasil benchmarknya di varian teratas ya yang gue punya ini, itu dapat skor 4131 dengan skor esensial dan juga productivity yang udah bagus ya, dan udah cukup juga untuk berbagai digital content creation kayak misalnya foto editing, rendering, atau video. Untuk 3D Mark ini dapat skor 470 guys untuk testing benchmark gamingnya, dan kemudian untuk VR Mark ini dapat 2203 skornya ya, dengan average frame rate-nya ini ada di angka 48 frame per second. Dan untuk real usage-nya sendiri tentunya udah sangat responsif ya untuk aktivitas ringan harian mahasiswa, kayak misalnya browsing, olah dokumen, bahkan juga untuk ngerjain tugas berat kayak edit foto dan video bisa dilakuin di laptop ini guys. Dan ada satu hal yang menarik guys di laptop Asus yang menurut gua kalian harus tahu, yaitu fitur Link My Asus ini. Jadi sebenarnya ini fitur yang bisa konekin HP kalian dengan laptop ya. Dan ini HP apa aja bisa, nggak harus HP Asus, bahkan iPhone gua pun bisa connect ke sini. Dan dengan fitur ini notifikasi di HP guys itu bisa langsung masuk ya ke laptop kalian. Jadi di sini kayak ada notifikasinya gitu, dan dia akan tampil dengan notifikasi laptopnya, dan itu handy banget ya kalau kita sering pakai laptop di Asus ini. Kemudian telepon juga bisa diterusin ke laptop ini guys, dan yang paling enak sih kalau kalian sering transfer file
antara HP dan laptop atau laptop ke HP itu bisa pakai ini juga secara instan. Jadi enaknya nggak perlu pakai kabel ya, jadi langsung dia secara wireless. Dan kemudian untuk keyboardnya ini udah nyaman ya kalau kita pakai buat ngetik. Jadi key travelnya ini cukup dalam guys, dengan tombol yang juga cukup besar ya, dan ini juga udah dilengkapi dengan backlit. Jadi kalau ngetik di ruangan gelap kalian bisa nyalain aja. Dan untuk trackpadnya sendiri dia nyaman ya, dengan ukuran yang udah cukup sih, nggak terlalu luas tapi cukup. Dan kemudian meskipun dia nggak dilengkapi dengan number pad kayak di Asus ZenBook atau di beberapa seri Asus lainnya, tetapi di sini udah ada sensor fingerprintnya. Jadi ini bisa ngemudahin kalian guys untuk login pakai sidik jari via Windows Hello. Dan dari yang gue coba sih untuk proses scanningnya ini cepet ya dan akurat, dan bikin login Windows itu juga jadi jauh lebih mudah guys, daripada harus masukin PIN ataupun password. Dan by the way keyboardnya ini udah spill resistant ya, jadi bisa ngerasa aman kalau misalnya seandainya tanpa sengaja kalian numpain air guys di keyboard ini, masih punya waktu buat shutdown laptopnya dan juga dibersih-bersihin. Dan untuk baterainya sendiri, laptop ini dilengkapi dengan 42 watt hour 3 cell baterai yang tentu aja keawetannya tergantung dari penggunaan ya. Dan untuk aktivitas harian gua sendiri seperti browsing, kemudian olah dokumen dan juga sesekali streaming, laptop ini bisa bertahan 7-8 jam guys. Dan tentunya bisa lebih atau bisa kurang juga, tergantung kalian pakainya untuk apa dan seperti apa penggunaannya. Nah, fitur yang menarik ya di laptop ini yang sehubungan dengan baterainya ini guys, ini ada pengaturan baterai health chargingnya. Jadi di sini kalian bisa atur mode baterainya. Jadi ini kalau biasa pakai laptop secara mobile atau dipakai outdoor ya, kalian bisa atur aja ke full capacity mode. Jadi baterai dicas sampai penuh terus. Sedangkan kalau balance itu artinya bakal dicas sampai 80% biar baterai juga lebih awet guys. Dan kalau kalian sering nancepin terus nih chargernya karena sering pakai laptop di rumah ya, misalnya buat tugas berat atau buat nonton film atau juga buat streaming, maka kalian bisa pilih maximum lifespan mode. Dari sini baterai bakal dicas maksimal di 60% aja, jadi bakal tetap aman meskipun chargernya terus nancep dan laptopnya terus dipakai dalam kondisi charger yang nancep guys. Dan kalau kita ngomongin portnya nih, ini udah lengkap ya untuk portnya. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri laptop ini ada DC input ya, kemudian ada juga satu port HDMI, satu port USB Type A, dan juga satu port USB Type C, dan terakhir ada audio jack 3,5 mm. Dan kalau di sebelah kanannya ini kalian bakal langsung dapat dua port USB 2.0 ya, ini yang Type A, kemudian ada juga satu port micro SD. Jadi untuk konektivitas sendiri laptopnya juga udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0 yang tentunya semuanya ini bisa memenuhi kebutuhan dari pelajar ataupun mahasiswa. Jadi kalau bisa gue simpulin ya, laptop ini tuh merupakan laptop yang cocok ya dipakai buat pelajar, khususnya mahasiswa yang sometimes emang butuh tugas yang ringan dan sometimes juga butuh performa buat tugas yang agak berat guys. Dan desainnya sendiri stylish ya buat anak muda dan juga portable, dibawa kemana-mana. Terus ada juga beberapa fitur ekstra tadi udah gue bahas ya, kayak misalnya bisa konekin smartphone dan juga bisa ubah mode charging baterainya yang cukup handy juga untuk dimiliki terutama oleh kalangan pelajar dan mahasiswa guys. Nah, kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar kalau punya pendapat atau pertanyaan tentang laptop ini. Link pembelian dari laptop ini dan banyak detail lainnya bakal gue cantumin di deskripsi video ini, jadi pastikan kalian cek. Gue Febian pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.